Halo Sobat Pekuturan TV, berjumpa lagi bersama saya Raini Maesa dalam Top Talk on Point. Nah, kali ini bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali. Namun sebelum itu, saya di sini tidak sendiri, tapi saya bersama host cantik kita pada pagi hari ini. Baik, bersama saya Sally Febiani dan dua narasumber saya, yaitu ada Pak Bayu dan Pak Yudi. Untuk kali ini kita akan membahas isu tentang pro dan kontra seks di luar nikah yang ditinjau dari kacamata hukum. Nah, dewasa ini, seks di luar nikah ini menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentunya jika ditinjau dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, tentu saja seks di luar nikah ini merupakan suatu tindakan yang menimbulkan suatu kontra dan pro. Jadi untuk tindakan yang ditimbulkan ini otomatis tidak akan bersifat memaksa ataupun bersifat mengikat karena belum adanya kaidah hukum. Tentu saja karena belum diikatnya tentang kaidah hukumnya, jadi untuk seks di luar nikah ini merupakan suatu perbuatan yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan di kalangan masyarakat jika dilihat dari kaidah sosialnya. Pembaharuan KUHP saat ini sampai dengan sudah diubah dengan KUHP nasional menjelaskan tentang peraturan tentang seks di luar nikah yang diatur dalam beberapa pasalnya. Di mana seks di luar nikah ini merupakan suatu tindakan yang tabu dan tidak baik untuk dilakukan. Kaidah sosial memandangkan perbuatan tabu ini sebagai bentuk nyata untuk mengikat dan memaksa setiap orang untuk tidak melakukan seks di luar nikah. Namun, untuk mengikat hal tersebut, otomatis adanya penolakan yang dilatar belakangi oleh pemikiran beberapa masyarakat, seperti mengapa negara ini harus mengurus hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, dan bahkan pengaturan tersebut menimbulkan fenomena enggannya wisatawan asing untuk berlibur ke Bali karena tidak ada privasi lagi yang mereka dapatkan. Nah, berdasarkan dari pembahasan tersebut, jadi bagaimana nih Pak? Menurut pandangan Bapak sendiri terkait dengan seks di luar nikah ini. Dari Pak Bayu dulu deh. Oke, kita berbicara seks di luar nikah. Tentu harus adanya yang pertama yaitu berkaitan dengan perkawinan dulu ya. Seperti kita ketahui di Indonesia sendiri perkawinan itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pasal 1-nya itu menyebutkan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi sudah jelas banget ya, di sini harus adanya ikatan antara pria dan wanita. Tidak boleh pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita. Itu yang pertama, yaitu dengan tujuan dalam pasal ini adalah berumah tangga dan juga hidup bahagia dan kekal. Tentu untuk hal ini harus adanya ikatan perkawinan dulu bagi seorang pria dan seorang wanita. Nah, berkaitan dengan seks di luar nikah itu, jika kita lihat dari KUHP kita yang merupakan hukum warisan dari kolonial Belanda, ada yang dikenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Jadi itu setelah itu disebut lebih sederhana lagi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di pasal 284 itu kita dapat lihat bahwa aturan tentang seks di luar nikah itu diatur di sana, tetapi ada satu hal pasal itu yang harus kita perhatikan, yaitu harus adanya hubungan suami istri terlebih dahulu. Jadi untuk orang yang belum ada ikatan suami istri itu belum bisa dikatakan melanggar dari unsur pasal 284 itu. Karena di situ tercantum adanya perbuatan zina. Harus adanya suatu hal hubungan yang bagi pasangan yang halal. Mungkin segitu dari KUHP kita ya, dari warisan kolonial. Nah, terkait hal tersebut kan otomatis banyaknya menuai pro dan kontra nih Pak di kalangan masyarakat. Jadi tanggapan Bapak nih selanjutnya gimana tentang demonstrasi mahasiswa yang menjelaskan bahwa adapun kutipan yang tidak sepantasnya bahwa diri mereka itu bukan milik negara. Nah, jadi bagaimana nih Pak tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Ya. Baik, terima kasih Sally untuk pertanyaan dan waktunya. Jadi begini, memang KUHP kita yang saat ini kan merupakan sebenarnya impian, idaman, cita-cita dari masyarakat Indonesia sudah ratusan tahun. Mengapa demikian? Ketika Indonesia merdeka sebenarnya kan keadaan belum punya hukum kita.
Sehingga pada waktu itu pendiri bangsa berpikir gini, nah gimana caranya ketika suatu negara merdeka ini belum bisa memiliki hukum, oleh sebabnya hukum yang diberlakukan ya Pak Bayu ya pada masa kolonial itu diberlakukan untuk sementara. Tapi konotasi sementara itu ternyata sampai saat ini kan gitu ya. Sehingga dengan adanya KUHP yang baru sebenarnya itu merupakan cita-cita bangsa, harapan bangsa memiliki KUHP anak bangsa, ciptaan bangsa yang merupakan ide gagasannya diambil dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, kembali lagi kepada pro dan kontra mengenai penerimaan masyarakat tentang KUHP ini. Terutama konteksnya tadi Sally kan batasi untuk seks di luar nikah. Memang kalau di KUHP sebelumnya itu dikatakan oleh Pak Bayu kan belum ada ya upaya untuk mengkriminalisasi bagi mereka yang melakukan persetubuhan di luar pasangan atau ikatan yang sudah ada ikatan suami dan istri gitu ya, atau ikatan perkawinan. Nah untuk saat ini di KUHP kita diakomodir itu. Dulu tindakan itu hanya sifatnya tabu. Ya, dalam kaidah sosial itu kan hanya bersifat tabu. Terus apakah kaidah sosial bisa mengikat dan bisa memberikan sanksi kepada mereka? Belum, tidak bisa. Sehingga dari norma sosial itulah perlu dikonkretkan menjadi kaidah hukum. Nah, sehingga pasal mengenai sebenarnya berkaitan dengan zina di luar nikah itu tidak ada kata-katanya, tetapi berdasarkan pasal 411 kita bisa memaknai bahwa sebenarnya orang yang belum ada ikatan suami istri ketika melakukan persetubuhan itu bisa dipidana untuk saat ini. Nah itu bisa saya bacakan ya, biar tidak ngawang-ngawang. Ini KUHP yang baru, itu dia diundangkan dengan nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal 411 dia mengatakan begini di ayat 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena berzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud bukan suami dan istri ini? Nah, di KUHP kita yang baru ternyata memperluas artinya, maknanya. Nah, sehingga di KUHP kita di dalam penjelasan dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah pertama lelaki yang berada dalam ikatan perkawinan yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. Itu pertama. Jadi laki-laki ketika sudah kawin gitu ya, dia melakukan persetubuhan dengan istri atau dengan orang lain itu bisa dikenakan pidana. Terus yang kedua, siapa yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya? Yang kedua dia memberikan penjelasan bahwa perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan. Ini kebalikan, kalau perempuan sudah kawin, sudah nikah, terus melakukan persetubuhan dengan lawan jenis, dia juga bisa dipidana. Terus siapa lagi? Ada lagi lelaki yang tidak dalam ikatan perkawinan, melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Jadi istilahnya apa ya? Jadi pelakor mungkin ya. Pelakor, kalau istilah anak milenial bilang sekarang pelakor. Dia belum kawin tapi melakukan persetubuhan dengan perempuan yang sudah memiliki ikatan. Begitu juga di keempat itu suami begitu juga yang sudah kawin. Dan bahkan yang lebih ngeri ini dia. Sudah diatur, sudah dikriminalisasi, pengertian yang lebih luas. Yang ke E, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan, itu pun bisa dikriminalisasi. Nah sehingga hal yang tabu dahulu sekarang sudah dikriminalisasikan dan sudah dibuatkan kaidah hukumnya dalam KUHP kita yang baru. Gitu kira-kira. Oke, berarti argumen dalam hukum itu ada yang mengatur tentang hashtag di luar nikah kayak gitu Pak ya. Dan kalau kita ngomongin tentang hukum, di dalam hukum itu pasti sifatnya itu mengekang. Nah, di dalam hubungan topik yang kita ambil kali ini yaitu pro dan kontra seks di luar nikah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hukum itu bersifat mengekang. Dan apakah itu tidak mengekang ataupun kebebasan pribadi ataupun hak asasi manusia itu sendiri? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kita sebagai generasi muda itu mempunyai kebebasan-kebebasan dalam kita menjalani kehidupan seperti itu. Saya atau Pak Bayu? Mungkin bisa dari Bapak dulu nanti ditambahkan. Baik, terima kasih. Raini, oke. Untuk pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini pasti akan selalu berkaitan dengan menyinggung HAM. Itu pasti di mana-mana kita akan selalu menyinggung dengan HAM. Tapi yang perlu kita sadari dan kita pahami bersama bahwa sebenarnya HAM itu kan
sifatnya ada dua, ada yang keberlakuannya absolut dan ada yang keberlakuannya relatif. Demikian kan ya. Dalam arti ketika kita berbicara tentang HAM yang sifatnya absolut, maka dia tidak dapat dikurangi, dia tidak dapat dicampuri oleh orang lain bahkan negara pun. Misal contohnya berkaitan dengan hak untuk hidup. Manusia manapun dan di negara pun manapun itu pasti akan mengakui hak tersebut. Tetapi dalam sifatnya relatif, terkadang HAM itu bisa juga untuk dibatasi. Bisa dibatasi juga dalam hal apa? Ketika hak asasi orang lain itu disinggung. Hak asasi orang lain itu disinggung. Kembali lagi ketika pertanyaannya seperti itu, maka saya mengambil analogi seperti ini. Kira-kira hak orang untuk bebas berpendapat diatur nggak dalam hukum kita? Pasti diatur. Tetapi ketika hak untuk bebas berpendapat itu tidak ada pengaturan, tidak ada batasannya, kira-kira menjadi negara apa itu? Pasti akan menjadi negara yang maksudnya dia akan berbicara tanpa kaidahnya, berbicara tanpa aturannya, dan bahkan sebebas mungkin. Jadi liberal gitu ya, liberal tidak beraturan. Sehingga oleh sebabnya kembali lagi ketika berbicara ini kan merupakan idaman dari masyarakat yang selama ini perbuatan itu sebenarnya tabu menurut kaidah sosial, tetapi dikriminalisasikan sehingga harapannya kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan ini bisa ditegakkan sebenarnya itu. Oke. Walaupun misalnya kita sama-sama single, terus tuh sama-sama suka, apakah itu juga melanggar kayak gitu, Pak? Oke, baik, itu sebenarnya bagus sekali dibahas ya. Tadi terkait dengan hak asasi seorang dulu ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Yudi, itu betul sekali, ada beberapa HAM itu pasti tetap dibatasi. Jadi sebenarnya jika kita melihat juga sifat dari hukum itu kan salah satunya adalah memaksa. Jadi hukum itu juga memaksa seluruh warga negara untuk mematuhi peraturan tersebut agar tidak jadinya chaos negara ini kalau berkuasa atas kehendak, kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan jika masih lajang pun, di sini tadi juga sudah dibahas terkait dengan pembaharuan dalam Pak Yudi. Jika dalam KUHP yang lama, tadi kita ada KUHP warisan Belanda dan KUHP yang kita cita-citakan. Dari KUHP yang lama, yang warisan Belanda itu belum ada yang mengatur tentang terkait dengan lajang, kecuali perbuatan itu dilakukan di muka umum. Tentu ada norma yang dilanggar di sana ya. Tetapi jika dalam kita melihat KUHP yang baru, itu bisa dilaporkan. Jika dilihat dari pasalnya itu, yang bisa melaporkannya yang pertama adalah orang tua dari orang tersebut. Yang kedua, ini jika lajang ya, jadinya baik itu dia setelah itu dia sudah berpisah dengan suaminya pun juga, jika dia memiliki anak, anaknya itu bisa juga untuk melapor. Jika itu tidak ada sih memang tidak ada diatur jelas dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Sekian sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk selanjutnya Pak, kan tadi dijelaskan bahwa untuk perempuan dan pria ya, yang tidak memiliki hubungan juga bisa didiskriminasikan. Otomatis jika terdapat unsur paksaan nih Pak, jadi gimana nih Pak pendapat Bapak tentang adanya seks di luar nikah dengan adanya unsur paksaan? Oke, ini menarik ya. Tadi sudah kita berbicara atas dasar suka sama suka, mungkin ya yang di zaman sekarang itu sudah sangat berkembang tentang itu. Tapi bagaimana jika ada unsur paksaan? Di sini pasti tentu hukum pun akan mengatur tentang itu. Hukum pun mengatur tentang adanya paksaan itu. Jadi tidak boleh seseorang pria ataupun wanita memaksa seorang untuk melakukan hubungan seksual. Jadi jika kita berbicara secara hukum, aturannya pun tertuang jelas ya Celia. Itu ada di aturan pasal 285 KUHP. Nah, di situ menjelaskan bahwa seorang jika melakukan paksaan untuk bersetubuh dengannya itu dikenakan sebagai katanya itu adalah perkosaan. Nah, itu ancamannya nggak main-main, yaitu maksimal 12 tahun penjara. Dan tetapi juga perkembangannya, kalaupun tidak sampai berhubungan badan, misalnya ini dari segi pergaulan ya, ada mungkin orang dengan sengaja menyolek badan atau daerah sensitif seperti itu juga ada diatur dalam hukum kita di pasal 289 KUHP. Jadi jika ada seorang melakukan tindakan pencabulan tersebut, itu juga diancam dengan pidana itu paling lama 9 tahun Seli. Jadi jangan pernah berani coba-coba ya, terutama terkait dengan itu. Baik Pak, mungkin saya lanjut karena kita kan berada di era globalisasi ini.
Nah, bagaimana sebenarnya kasus hukum itu mengenai seks di luar nikah? Apakah hukum itu terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan perubahan norma sosial dan juga pandangan masyarakat, atau hukum itu tetap pada hukum tersebut? Bagaimana kaidahnya dia dari awal ataupun dia mengikuti perkembangan masyarakat seperti itu, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang hukum tersebut, mengapa hukum itu bisa sampai ada dan dia bisa berlaku dan memiliki sifat memaksa dan mengikat setiap masyarakat, sebenarnya kan hadirnya hukum merupakan kebutuhan akan masyarakat sendiri. Logika hukumnya, ketika hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ia bisa direvisi, ia bisa dicabut, bahkan tidak diberlakukan lagi. Nah, kembali lagi kepada konteks kita pada saat ini, sebenarnya KUHP ini kan merupakan idaman-idaman dari lama ya, bangsa Indonesia, karena kita sudah lama sekali memakai dan memberlakukan KUHP peninggalan kolonial. Bayangkan saja itu sudah berapa ratus tahun ya, dari masa penjajahan hingga kita merdeka dan sampai diketok palu itu menjadi Undang-Undang 1 tahun 2023, kita melewati fase yang sangat panjang untuk bisa hadirnya KUHP saat ini. Sehingga hadirnya hukum tersebut yang pertama memang kebutuhan dari masyarakat sendiri. Sehingga kalau hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dia pasti akan dinamis, dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang dahulu tindakan tersebut bukan melanggar hukum, bisa saja di kemudian hari atau kita mengenal di ius constituendum, hukum yang dicita-citakan, dia bisa dikriminalisasi, bisa menjadi sebuah perbuatan yang jahat dan dapat memiliki sanksi pidana. Bahkan kalau saat ini dia dianggap sebagai perbuatan jahat, dikriminalisasi, bisa saja nggak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kalau orang berpikir ini sudah tidak lagi perbuatan jahat, bisa juga dia dekriminalisasi, sudah tidak lagi ke depannya menjadi sebuah perbuatan jahat. Jadi hukum itu yang pasti, Pak, kenapa sih hukum selalu berubah-berubah dan selalu kalau orang bilang bahasa sederhana kok selalu direvisi? Bukan direvisi bagaimana? Karena memang kebutuhan masyarakat akan hukum itu yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi dinamis. Jadi ini Pak, kan sesuai perkembangan kebudayaan nih, kita tinggal di Bali. Jadi ada namanya orang-orang nih berargumen bahwa ada beberapa sih argumen seperti beling malu marenganten kan ya. Bukannya itu juga tetap seks di luar nikah kan, karena beling malu sebelum nganten itu juga dilakukan sebelum perkawinan. Jadi gimana nih Pak menurut Bapak, Bayu dan Pak Yudi? Oke, ya ini sebenarnya paling sering ya dinamika di masyarakat kita. Kadang ada juga anggapan bahwa yen sing beling, sing kal antenin, kan gitu ya. Ini paling sering terjadi. Tetapi sekarang kita lihat, jika kita melihat KUHP kita yang lama ya, itu memang benar sekali, banyak sekali kelemahan yang kita sudah dari dulu kita gunakan, belum bisa menampung terkait dengan adanya beling malu marenganten. Kita tidak bisa melaporkan jika perbuatan yang dilaksanakan itu suka sama suka, atau jika salah satunya terikat perkawinan. Tetapi jika kita melihat, ini konteks pembaruan lagi, ini sangat penting sebenarnya norma ini diadopsi ya di dalam undang-undang yang baru ius constituendum kita. Setelah itu hukum itu juga diambil dari apa yang ada di masyarakat. Jadi ini perlu diaturlah di KUHP yang baru. Nah, untuk ini pun juga sudah bisa diadukan terkait dengan itu. Yang penting ada pengaduan dari orang tuanya tersebut. Nah, jadi juga jangan beranggapan bahwa beling malu marenganten itu adalah suatu hal yang tidak melanggar hukum untuk kedepannya ya. Jadi itu juga pembatasan biar tidak terjadi terus kejadian seperti ini, norma agama yang dilanggar. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, sepakat dengan Pak Bayu. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwasannya saat ini kan kalau kita bilang seks di luar nikah untuk saat ini Pak, kan berarti dikriminalisasi ya Pak. Iya, memang benar. Tapi ingat, pasal 411 atau bab mengenai persinahan di dalam undang-undang kita itu konsepnya, asasnya yang berlaku adalah delik aduan. Seperti Pak Bayu bilang, pengaduan. Selama dia tidak ada delik aduan, selama tidak ada aduan, maka ini tidak bisa diproses. Makanya beda tindak pidana pengaduan
atau delik aduan dan delik biasa. Kalau delik biasa tanpa ada aduan pun itu penyidik bisa langsung memproses. Tapi kalau konsepnya ini dia berbicara tentang persinahan, persetubuhan, maka harus ada aduan dulu. Harus ada orang yang mengadu, ada korban yang ngerasa, wih hak saya dilanggar, saya dilecehkan. Maka dia harus melapor. Maka baru penyidik bisa memprosesnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi beling malu mare nganten gitu. Kembali lagi ke konsep saya, kalau tidak ada aduan, ya sebenarnya memang perbuatan mereka dilarang secara hukum, tapi selama tidak ada aduan itu tidak bisa. Berarti dari yang sing beling sing nganten itu kan kita sebagai masyarakat Balik itu kita mempunyai namanya awik-awik dan norma. Nah, apakah nantinya hal itu tidak tumpang tindih itu dengan KUHP yang sedang kita anut gitu, Pak? Oke. Bagus sekali ini Raini ya, walaupun gini pertanyaannya juga benar-benar sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi benar sekali awik-awik jika ada mengatur jika bertentangan dengan KUHP, apakah tidak terjadi bentrok dia Pak ya, kan seperti itu jadinya. Kalau kita melihat dari ada namanya dalam hukum tuh hierarki Raini, hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh ada hukum tertulis di sana. Jadi hukum tertulis itu ada strukturnya dari undang-undang dasar hingga perda yang paling bawah. Hukum adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis ya. Jadi untuk pertama kali pasti tentu harus menggunakan KUHP nasional. Yaitu itulah hukum yang harus diterapkan. Seperti kemarin jika kita melihat juga dengan awik-awik ya. Ini sedikit bercerita, ada kasus di Gianyar yang ada karena salah satu pihaknya itu kabur ya. Jadi tidak jadi menikah dia. Nah inilah hadirnya KUHP yang baru ini untuk mengantisipasi biar tidak adanya lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi orang tuanya sekarang bisa membuat pengaduan agar orang tersebut bisa dikenakan pidana 1 tahun loh. Itu di penjara itu jelek banget ya, walaupun cuma sehari ya, banyak hak yang diginin. Nah inilah bagusnya hukum yang terbaru. Jadi ya bisa untuk mengakomodir itulah kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Oke, jadi kalau kita bisa ketahui bahwasanya semua itu diatur dalam hukum seperti itu Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum lagi nih Pak, tentang khususnya tentang pro dan kontra dari apa itu namanya ya, seks di luar nikah gitu kan Pak ya. Nah, apakah pendapat Bapak itu bagaimana tentang seks di luar nikah itu dengan perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara lain? Apakah kita itu harus melihat tentang kita di Indonesia dengan di negara lain, apakah kita harus melinearkan itu atau tidak seperti itu? Ternyata pertanyaannya bagus-bagus ya. Baik, terima kasih Raini buat pertanyaannya. Jadi begini, di hukum itu juga berlaku ilmu perbandingan, comprehensive law. Jadi kita tujuannya kenapa kita penting untuk juga melakukan comprehensive perbandingan. Sebenarnya tidak lain tidak bukan tujuan kita adalah untuk pembangunan hukum kita. Pembangunan hukum kita membuat hukum kita lebih baik. Cuman hanya saja ketika itu dibawa ke Indonesia harus digini dulu. Makanya dalam pembentukan perundang-undangan kan kita mengenal 3 aspek. Ada filosofis, ada sosiologis, dan ada yuridis. Meskipun sudah melakukan perbandingan, ya terutama mengenai seks di luar nikah, kira-kira kebebasan ya tidak diaturnya mengenai seks di luar nikah di luar negeri bisa nggak diterapkan di Indonesia? Apakah itu tidak berbenturan dengan nilai luhur bangsa kita, dengan nilai adat bangsa kita? Tentu sangat berbeda kan, karena yang membedakan negara hukum kita dengan negara hukum yang lain, mereka tidak punya Pancasila. Mereka tidak memiliki hukum adat, mereka tidak memiliki kaidah norma kesusilaan, kesopanan mereka tidak punya. Oleh sebab itu makanya tadi sempatnya di latar belakang dikatakan ini menuai kontra yang dulu Wisman itu wisata asing itu mereka enjoy liburan ke Indonesia tanpa diganggu dengan masalah privasi. Mereka mau nginep di villa, di hotel tanpa ada hubungan status suami istri gitu kan, bebas saja. Tapi sekarang ini ternyata ketika diundangkan itu lumayan loh. Saya pernah baca berita menurun wisata asing itu jadi takut enggan untuk berlibur ke Indonesia karena berlakunya ini. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah begini,
Komprehensif itu penting, komprehensif itu perlu, perbandingan itu perlu, tetapi semua harus disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa kita, nilai sosiologis bangsa kita, agar apa? Hukum yang ada saat ini merupakan cerminan dari filosofis dan sosiologis bangsa kita. Demikian. Baik, berarti bisa kita katakan bahwasanya hukum itu bergantung dari bagaimana kepribadian bangsa itu sendiri dan bagaimana misalnya adat istiadat dari negara itu sendiri, dan juga jadi bisa saya tanyakan bahwasanya apakah hukum itu juga bergantung dengan agama-agama yang dianut di Indonesia itu sendiri, Pak? Oke, benar, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Tadi sudah sampai keluar hingga sekarang ke agama ya. Apakah hukum itu bergantung pada agama? Kalau kita berbicara tentang hukum ataupun agama yang ada di negara kita ini, kan ada 6 agama tuh. Dan juga kita cari lagi turunannya, ada suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Jika kita melihat agama sebagai patokan untuk membuat hukum, tentu saja tidak seperti itu. Jadi hukum itu harus menggali apa sih kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita bilang ada living law ya, hukum adat ya, hukum yang hidup di masyarakat, itu kita gali hukum tersebut dari yang ada di masyarakat kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yudi juga terkait dengan nilai-nilai luhur. Jadi bangsa kita pasti akan menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Terutama norma agama pun juga masuk nilai dalam masyarakat, tapi bukan cuma mengkredibilkan satu agama saja ya, seluruh agama yang ada di negara kita. Nah, kalau juga kita berbicara perkembangan hukum ya Raini ya, saya sebenarnya sangat setuju sekali dengan perkembangan hukum yang terus terjadi di negara kita. Sampai sekarang juga kalau Raini dan Sally pernah dengar adanya tindakan kebiri ya, itu kan juga merupakan salah satu pembaruan dari hukum ya, terkait dengan jika seorang anak yang menjadi korban dari misalnya kekerasan seksual ya, atau ini tanpa di luar nikah kan seperti itu, anak kecil menjadi korban, ini sangkut pautnya ke sana. Jadi penting sekali itu perkembangan hukum untuk melihat kasus-kasus sosiologis yang ada di negara kita seperti itu. Jadi berarti untuk perkembangan hukumnya ini tetap saja mengikuti perkembangan juga kebutuhan masyarakat, berarti gitu Pak ya? Ya betul sekali, perkembangan di masyarakat itulah yang harus digali. Jadi baru dibukukan, ingat negara kita negara hukum kan, kita tertuang jelas di Undang-Undang Dasar. Jadi harus ada suatu dasar dalam memberikan suatu hukuman bagi si pelanggarnya, seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin KUHP yang baru ini mungkin apa bisa efisien nggak Pak di kalangan masyarakat, atau tentunya tidak Pak? Ya, begini. Kalau kita berbicara efisien atau tidak, efektif atau tidak, harus diberlakukan dulu kan sebenarnya seperti itu. Nah sehingga sudah barang tentu ketika hukum itu diberlakukan banyak kemungkinan. Kemungkinan dia efektif iya, kemungkinan tidak efektif iya, kemungkinan setengah efektif juga iya. Makanya oleh sebabnya ketika ini diundangkan dan berlaku di masyarakat, masyarakat merasa kenapa kok tidak cocok, mereka bisa melakukan kok. Banyak upaya hukum yang diberikan negara kita untuk bagaimana masyarakat bisa melakukan pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya kalau dia setingkat dengan undang-undang, mereka bisa melakukan uji materi terhadap undang-undang, terhadap undang-undang dasar kan juga ada itu ya. Upaya-upaya hukum yang dimana mengakomodir setiap masyarakat untuk bisa keadilan itu didapatkan melalui sebuah kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memungkinkan nggak untuk efektif? Memungkinkan nggak tidak efektif? Memungkinkan juga. Cuman kalau tidak efektif sudah ada upaya-upaya hukum yang disediakan oleh negara untuk bisa menguji hal tersebut gitu. Baik Pak, mungkin tadi kan kita ngebahas tentang kebiri yang dimana itu dilakukan untuk misalnya korban di bawah umur kayak gitu Pak ya. Nah saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan hukum di keluarga. Di hukum di keluarga itu misalnya ada salah satu anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah atau seks luar nikah. Nah apakah ada hukum yang menjamin tentang keberlangsungan anak tersebut? Apakah hukum itu mengatur tentang itu, ataupun anak tersebut juga jadinya salah gitu lahir dalam seks luar nikah seperti itu Pak? Oke, baik, itu bagus sekali. Ini paling sering dinamika di masyarakat kita ya. Ada mungkin kalau di
kita di Bali ada yang dikenal dengan nama istilah anak bebinjat ya, atau anak yang diluarkan tanpa dari ikatan perkawinan. Ada nggak sih hukum yang menjamin tentang anak tersebut? Jadi kita melihat ini sebenarnya dari kata bebinjat itu, yang bebinjat itu bukan anaknya ya Reni ya. Jadi anak itu adalah seorang yang tidak berdosa. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada anak yang ingin memilih dilahirkan di kondisi seperti itu ya. Kalau dicari semua anak pasti ingin lahir dengan kedua orang tua yang gini kan. Mungkin dalam dinamikanya kan pasti seperti itu. Nah terkait dengan itu, hak asasi pun akan menjamin hak-hak anak. Jadi juga anak yang dari dalam kandungan pun Reni itu dijamin oleh hak asasi kita. Jadi anak itu wajib untuk tumbuh dan hidup dan berkembang biak, itu di undang-undang HAM kita diatur. Jadi tidak boleh ada diskriminasi apapun terhadap anak tersebut. Tapi ini paling sering terjadi ya di masyarakat kita. Kadang ada istilah penamaan anak bebinjat. Padahal yang bebinjat itu bukanlah si anak, tetapi orang tuanya yang melakukan seperti itu. Nah kaitannya juga dengan hak itu, apakah anak tersebut wajib mendapatkan haknya enggak? Tentu saja, tentu dia anak tersebut walaupun tanpa ikatan perkawinan, anak tersebut juga dijamin untuk memiliki akte kelahiran yang kita kenal dengan anak seorang ibu. Seperti itu Reni. Berarti di akte kelahiran tersebut nama ibu tersebut harus tetap tercantum di sana Pak ya? Iya, karena ayah kan tidak bisa melahirkan ya. Ya. Jadinya pasti ada istilah anak seorang ibu, bukan anak seorang ayah seperti Kalau itu. misalnya ibunya ada yang mengadopsi nih Pak, berarti ibunya itu kalau ibu angkat gitulah Pak istilahnya, itu boleh ya di aktenya tersebut? Untuk anak angkat ya? Iya. Oke, nggak ada ibu angkat ya? Iya. Anak angkat itu, terkait dengan anak angkat itu boleh. Itu juga aktenya pasti akan disesuaikan. Apakah dari awal akte itu sudah dibuat atau belum? Metode pengangkatan anak itu pasti yang pertama melalui agama ya, diperas dulu. Terus ada juga melalui hukum, yaitu pengangkatan melalui pengadilan, seperti itu. Jadi kalau di KTP biasanya ada anak angkat, seperti itu. Oke Pak, berarti anak tersebut harus selalu mendapatkan hak-haknya. Di Indonesia itu kita kan tadi Bapak sempat mengatakan juga bahwasanya kalau tidak ada aduan berarti seks itu aman gitu Pak ya. Maksudnya jika misalnya tidak ketahuan kita melakukan seks di luar nikah itu aman secara hukum walaupun itu di dalam norma itu salah seperti itu Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Oke, ini sebenarnya kata-katanya bukan berarti kita mengamankan ya. Oke, ini biar nggak jadi bias untuk selanjutnya, kita tidak ada bilang itu aman. Tapi tidak diatur tentang selama tidak ada pengaduan. Kalau masalah aman kita berbicara norma ya. Kalau kita balik ke norma agama kan tidak memperbolehkan adanya hubungan sebelum menikah. Kita sih sebenarnya kalau itu kita ke masyarakat itu kita harus lebih tekankan dengan adanya norma agama yang hidup. Itu sih bukan berarti aman ya. Dan jika perbuatan itu sudah dilakukan, selama perbuatan itu tidak di muka umum ya, yang berbau kesusilaan, termasuk juga menyentuh pun jika di depan umum itu pun diatur dalam hukum kita. Jadi perbuatan itu melanggar kesusilaan namanya Reni. Mungkin Pak Yudi ditambahkan? Ya, kembali lagi saya tekankan sebenarnya ini pertanyaannya agak pinggir jurang, salah dikit jatuh gitu. Begini, ya kalau dibilang aman saya sepakat juga dengan Pak Bayu, jangan juga dikonotasikan aman atau tidak, karena kalau kita berbicara dalam konteks hukum kita berbicara perbuatan itu udah nggak boleh sebenarnya kan gitu ya, nggak boleh, entah nanti kamu ngadu atau tidak ya nggak boleh tetap karena sudah dikriminalisasikan. Tapi memang muatan dalam bab ini adalah persinahan itu harus adanya aduan. Ketika ada korban yang ngerasa haknya itu dilanggar, ya silakan untuk diadukan ke pihak yang berwajib, maka baru bisa diproses gitu. Jadi kami tidak menganjurkan itu aman kalau tidak ketahuan, enggak juga. Yang pasti hukum menekankan tidak diperbolehkan. Hukum menekankan tidak diperbolehkan. Bahkan saya sepakat pun agama manapun juga tidak memperbolehkan hal tersebut kan sebenarnya gitu. Baik Pak, kalau misalnya kita ngomongin tentang pernikahan lagi nih Pak, dalam pernikahan itu kan secara umum atau secara universalnya kita tahu bahwa itu pernikahan itu antara wanita dan perempuan. Nah tapi secara wanita dan laki-laki, saya gugup nih.
Terus tuh ada, kita lihat secara fakta di lapangan, kalau misalnya ada yang melakukan pernikahan itu wanita dengan wanita, laki dengan laki. Nah, apakah misalnya kalau mereka melakukan hubungan seksual juga di luar nikah, apakah hal itu misalnya hubungan sejenis atau heteroseksual di luar pernikahan itu juga diatur dalam hukum seperti itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Bagaimana dengan mereka yang bukan lawan jenis, dalam arti cowok, cewek, atau suami dan istri, cewek, cowok, cowok. Nah, begini, kalau kita melihat kewajaran dalam hukum mengenai tentang pernikahan, berarti landasan kita adalah Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Di sana diterangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, kan gitu ya? Itu dia. Subjeknya laki-laki dan perempuan. Kembali lagi ke kata-kata saya nggak meneruskan berikutnya sesuai dengan agama masing-masing dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada tingkat kewajaran hukum, maka ketika subjek itu diatur perkawinan yang sah adalah seorang laki dan perempuan, maka yang hanya dianggap negara kita, yang dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut negara kita, waktu hukum positif Indonesia adalah seorang laki dan seorang perempuan. Oleh sebab itu ketika ada perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yang pasti dia sudah melanggar kaidah hukum, itu pertama. Yang kedua, otomatis kesopanan juga dia melanggar karena tidak masuk dalam tingkat kewajaran Undang-Undang 1 tahun 74. Berikutnya, kalau mereka melakukan hubungan gimana? Mereka melakukan hubungan. Nah, memang ini belum saya perhatikan lebih lanjut ya, tetapi pasti ada itu. Itu sudah diatur, apalagi kalau berkaitan dengan perkawinan sesama jenis aja itu dilarang, apalagi berkaitan dengan hubungan sesama jenis tentu juga itu dilarang. Gitu. Mungkin dari Pak Bayu ada tambahan? Oke, saya tambahin sedikit. Sebenarnya ini menarik banget ya. Ada juga pernah terjadi dulu di Ubud ya, ada perkawinan sesama jenis antara seorang laki-laki dan laki-laki kan. Benar sekali tadi Pak Yudi bilang bahwa telah diatur bahwa seorang pria dan seorang perempuan kan gitu. Jika terjadinya hubungan seksual di sana, baik itu yang sudah kawin sesama jenis ataupun dia belum kawin, di sini saya perhatikan sedikit di pasal 292 KUHP di sini ada yang mencantumkan tentang perbuatan cabul sesama kelamin. Jadi ini kalau misalnya ya sering sekali orang yang melakukan perkawinan sesama jenis itu pasti lari dari Indonesia, tidak mau dia melangsungkan perkawinan di Indonesia. Kalaupun ada di sini yang suka sesama jenis pasti diam-diam kan ya, seperti itu. Atau mungkin ada di masyarakat kita, tetapi hukum kita ternyata ada loh yang mengatur tentang sesama jenis itu terkait dengan perbuatan cabul. Mungkin juga terkait dengan anak. Jadi sering sekali kita juga dengar di masyarakat ada yang namanya sodomi ya, yang anak itu disodomi oleh orang yang telah dewasa. Itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita juga mengatur tentang itu, Raini, baik itu persetubuhan dan pencabulan itu ada diatur dalam pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti itu. Jadi Pak, untuk kasus perzinahan ini kan otomatis sebelumnya itu harus ada aduan nih. Jadi semisal ada nih, kalau kita tuh di Bali biasanya dikenal sama kumpul kebo gitu kan. Apa tuh namanya, bisa nggak kalau orang lain atau bukan keluarganya ini yang ngelaporin bisa diproses hukum apa gimana Pak? Oke, saya melihat dari kacamata KUHP kolonial dulu ya, yang dari tahun sebelumnya kita gunakan. Jika terkait dengan kumpul kebo ini menarik banget, sering sekali di masyarakat kita ada orang yang tinggal satu rumah ya, tanpa ada ikatan perkawinan. Dalam KUHP kolonial kita yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama ini tidak ada yang mengatur jelas terkait dengan kumpul kebo, tetapi itu diatur di KUHP yang baru. Nanti mungkin Pak Yudi yang akan menambahkan ya. Jadi untuk saat ini di KUHP kita lama belum sama sekali saya melihat. Mungkin ada tambahan dari Bapak ya? Iya, baik, terima kasih. Ya, menambahkan dari Bapak Bayu, jadi memang betul untuk sekarang kumpul kebo pun dia sudah menjadi satu bagian dari bab persinahan di KUHP yang baru. Itu ada di pasal 412, saya bacakan ya biar saya tidak salah. Jadi 412 ayat 1 menyatakan demikian. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kalau di KUHP yang baru itu, kalau dulu kan KUHP kolonial itu dia langsung menyebutkan angka ya, kalau denda itu angka, kalau enggak ini kita enggak dikategorikan. Jadi kalau kategori 2 tadi saya sempat search itu kisarannya paling banyak di angka 10 juta. Dendanya 10 juta. Nah, bagaimana Pak untuk kebo ini dalam perspektif KUHP nasional atau KUHP yang baru? Iya, dia sudah diatur dan dikriminalisasi. Masalah pengaduan, jadi tetap ini harus ada pengaduan. Harus ada pengaduan dari dari orang tua, bahkan mungkin saya rasa kalau kumpul kebo berkaitan dengan yang adu adalah diri sendiri nggak mungkin kan. Dia yang mau kumpul kebo kenapa dia harus ngelaporin dirinya kan, itu nggak mungkin. Jadi perlu ada pengaduan dari pihak orang tua. Apakah bisa orang lain? Memungkinkan juga, cuman dalam konteks ini baru diatur yaitu orang tua saja. Gitu. Berarti intinya harus ada pengaduan gitu aja Pak ya? Aduan, bab ini selalu berbicara tentang pengaduan. Harus ada pengaduan. Baik Pak, kalau kita ngomongin tentang keluarga ataupun tentang seks di luar nikah kayak itu Pak. Saya mau nanya tentang misalnya apakah ada hukum yang mengatur tentang misalnya ada seseorang yang dikambing hitamkan ataupun difitnah melakukan hubungan seks itu ataupun seks di luar nikah tersebut, itu kan sudah pasti mengarah pada pencemaran nama baik. Apakah ada hukum yang mengatur tentang itu Pak? Iya, baik. Tentu saja iya, pencemaran nama baik itu dari dulu sampai sekarang tetap diatur deh. Karena ini menyangkut dengan harkat martabat diri seseorang, pribadi seseorang. Sehingga sebenarnya begini, ketika kita berbicara tentang aduan, harus kita lihat dulu konteksnya yang diadukan ini kumpul kebukah atau persetubuhankah. Ketika persetubuhan yang bisa melakukan itu kan ada batasannya di situ. Kalau mereka yang mengadu di luar batasan yang diberikan oleh undang-undang, sebenarnya dia sudah gugur, dalam arti dia tidak memiliki legal standing untuk bisa mengadu. Legal standing itu semacam apa ya Pak Bayu ya? Kewenangan untuk mengadu. Harus ada yang berwenang mengadu. Misalnya saya ngerasa dilecehkan. Ya, yang mengadu harus pihak korban sendiri atau mungkin orang lain yang menurut batasan ini. Sehingga kalau dia bukan legal standingnya, dia kemungkinan akan gugur. Terus yang kedua, kalaupun itu berhasil ya, tembus berhasil, karena ya kita tidak menutup kemungkinan segala sesuatu kan bisa terjadi. Kalau tembus itu berhasil, ada pencemaran nama baik. Di KUHP lama diatur juga, di KUHP juga yang baru mengatur tentang pencemaran nama baik. Mungkin Pak Bayu ada yang ditambahkan untuk pasalnya mungkin? Untuk pencemaran nama baik tadi udah dimasukkan ya Raini ya, udah dijelaskan oleh Pak Yudi. KUHP kita dan KUHP yang baru pun mengatur juga tentang pencemaran nama baik. Dan pencemaran nama baik jika kita cari itu luas banget ya. Pencemaran nama baik bisa dilakukan langsung dan bisa juga dilakukan melalui media sosial. Tentu juga kita akan bersinggungan bukan cuma dengan KUHP saja. Tentu ada undang-undang ITE di sana. Jadi hati-hatilah dalam kadang pun pencemaran nama baik bukan cuma tentang kita langsung menuduh seseorang ya. Kadang kita pun bisa menge-share berita bohong pun. Itu juga bisa dilaporkan juga sekarang karena berkaitan dengan kebenaran dari suatu fakta seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang, tadi kan kita sudah ngomongin tentang seks di luar nikah, kemudian tentang korban-korbannya, korban seks, kemudian korban dari fitnah tersebut. Kalau misalnya kita ngomongin tentang perempuan dan anak, apakah di dalam perempuan dan anak itu kita itu Pak diatur gitu untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan juga mencegah dampak negatif dari hal-hal tersebut, seperti itu Pak. Oke. Ini sebenarnya tadi saya sudah sempat juga bicarakan dengan perempuan dan anak. Sebenarnya ini bisa diangkat juga ya jadi materi podcast. Tapi di sini karena sudah disinggung sama Raini, ini bagus banget. Sekarang paling penting di negara kita itu yang selalu menjadi diskriminasi ya. Itu yang pertama adalah perempuan. Saya bahas perempuan dulu ya. Dari zaman dulu hingga saat ini perempuan tuh paling sering dikatakan adanya diskriminasi. Baik dari dulu, dari awal yang perempuan dianggap jangan berkuliah juga kan, sekolah tinggi-tinggi. Karena untuk apa?
perempuan kan juga besok akan diambil kan gitu kalau konsep kita menikah orang Bali ya, itu paling sering terjadi. Jadi kita ini penting banget juga jadi pembahasan. Sekarang pun perempuan juga sudah disetarakan haknya dengan laki-laki, tidak boleh ada perbedaan itu. Terus juga terkait dengan anak, jika ada terkait dengan hubungan seksual ya perempuan dan anak, terutama anak ini ya, saya lebih lokusnya ke anak terkait dengan yang paling rentan menjadi korban biasanya dalam hal pelecehan seksual. Terutama anak itu paling penting pendidikan anak ya dari keluarga itu, bahwa tidak boleh siapapun menyentuh badannya, baik itu keluarganya sendiri ataupun orang terdekatnya, seperti itu. Mungkin Pak Yudi ditambahkan? Ya, saya pikir sudah semua ya. Jadi mengenai perempuan dan anak memang dari kami dalam hukum sudah banyak sekali mengakomodir agar tidak terjadi yang namanya lagi diskriminasi hal tersebut. Jadi kayak misalnya dalam kepemiluan, politik mereka juga sudah diberikan harus berapa persen wanita dan lain sebagainya. Kita juga punya LSM yang bergerak di bidang mengangkat harkat dan martabat daripada perempuan dan anak sendiri. Jadi sebenarnya untuk sekarang ya mereka sudah dilindungi sekali ya secara hukum gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sangat jelas sekali ya bahwasanya kita sebagai perempuan dan juga laki-laki itu kita harus setara gitu, tidak ada diskriminasi seperti itu Pak ya. Jadi untuk kedepannya Pak, apakah ada nih inisiatif atau rancangan ataupun program untuk meningkatkan pendidikan atau dukungan kepada individu terkait dengan seks di luar hukum ini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan program dan juga mungkin beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk memberikan edukasi gitu ya tentang seks di luar nikah. Yang pasti begini, sebelum adanya program kegiatan tersebut kan harus penting ada landasan hukumnya. Sebenarnya ini merupakan pijakan awal, kalau saya bilang pijakan awal untuk nanti ke depannya seluruh stakeholder terkait bisa membuat sebuah program, bisa membuat sebuah kegiatan, bahkan mungkin ya mengenai tentang edukasi seks di luar nikah ini bisa dijadikan sebuah topik pembahasan dalam setiap mata kuliah. Pentingnya loh edukasi seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita sudah punya landasan hukumnya, bahwasannya memang dulu secara norma sosial, kaidah sosial itu belum diatur, jadi belum masih abu-abu ini benar nggak dilarang oleh negara atau tidak. Ya menurut nilai kesopanan sih ya dilarang, tapi kalau bagi orang melanggar nggak tahu tuh gimana ancamannya. Sekarang ini sudah ada. Nah sehingga penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas, anak-anak dan semua stakeholder untuk bisa bersama-sama membuat sebuah program-program yang dimana kita melihat dari pijakan awalnya. Ini sebenarnya saya bilang sebagai batu loncatan. Negara setelah memberikan pondasi, bagaimana sekarang kita bisa membangunnya. Kalau saya berbicara ini baru pondasi. Jadi pondasi itu penting, yang dimana pondasi kita adalah hukum itu sendiri. Hukum setelah memberikan legalnya di sana, sekarang kita yang membangun programnya. Kalau programnya saya pikir mungkin sudah ada mungkin ya, tapi saya yang belum ngomong untuk itu, dan bisa dibuatkan program-program terkait hal itu. Baik Pak, terima kasih. Saya mau gini nih Pak, nanya karena saya rasa dalam fakta di lapangan kalau kita lihat kalau orang yang sudah menikah, pasangan yang sudah menikah itu memiliki tanggung jawab hukum, sedangkan ada pasangan yang belum menikah tetapi melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, misalnya sampai mereka punya anak tapi mereka tidak melakukan proses pernikahan tersebut, tapi mereka tetap istilahnya kayak tadi kumpul kebo, tapi mereka juga merawat anak mereka dengan baik. Dan apakah mereka yang tidak melakukan pernikahan ini juga memiliki tanggung jawab hukum yang sama seperti itu Pak? Oke, kalau seperti itu sebenarnya tanggung jawab yang sama itu sama ya Raini. Cuma satu hal yang harus kita perhatikan jika kita melakukan hidup bersama tanpa perkawinan. Kita harus melihat juga perkembangannya sekarang ya. Jadi setiap anak yang bersekolah itu wajib memiliki yang namanya akte kelahiran. Jika perkawinan itu tidak didaftarkan, syarat untuk mengeluarkan akte perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi dianggap bahasanya anak itu tidak memiliki legalitas kelahirannya. Jadi kasihan demi tumbuh kembangnya anak tersebut ya. Sebagai generasi penerus bangsa kan sekarang negara kita udah mewajibkan untuk
bersekolah ya, udah 12 tahun lagi sekarang kan untuk anak tersebut mendapat pendidikan. Kasihan jika hanya dengan akte kelahiran karena orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan, anak tersebut tidak bisa mendapatkan haknya ya. Ini kita berbicara hak juga di sana, seperti itu. Mungkin dari Bapak Yudi ada tambahan? Ya cukup saya pikir ya itu sama. Jadi jika mungkin Pak peraturan ini akan diberlakukan, apakah tidak akan merubah pandangan masyarakat atau perilaku masyarakat tentang seks di luar nikah ini yang melanggar hukum Pak? Jadi gimana pendapat Bapak? Saya Pak ya. Ya jadi berkaitan dengan bagaimana ke depan hukum ini akan merubah atau mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat. Ya sebenarnya ini hampir mirip seperti pertanyaan tadi ya. Ketika hukum itu berlaku, kita lihat sekarang apakah hukum itu efektif untuk merubah cara pandang atau tidak, begitu kan? Ketika misalnya dia tidak efektif, ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maksudnya mereka memiliki pola pikir yang sendiri tentang seks di luar nikah. Berarti mereka sebenarnya diberikan ruang oleh negara untuk bisa menguji tersebut kepada lembaga yang berwenang. Sehingga hukum tersebut semestinya kalau kita berbicara apakah dia efektif atau tidak, apakah dia dapat mempengaruhi cara pandang, bagaimana cara merubahnya kita lihat dulu, undangkan saja dulu, nanti kita lihat bagaimana dia keberlakuan di masyarakat. Kan nanti seperti yang dikatakan, Pak apakah hukum ini akan bisa berubah ke depannya? Sangat bisa, memungkinkan 100% saya katakan bisa. Karena apa? Dia akan mengikuti kebutuhan masyarakat, itu akan hukum itu sendiri. Saya pikir itu ya. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Mungkin dari masing-masing narasumber bisa melakukan closing statement dulu kepada sahabat Pukuturan di rumah. Mungkin bisa dari Bapak Bayu. Bapak Yudi duluan, oke. Baik, closing statement saya berkaitan dengan topik pembahasan kita hari ini adalah pro dan kontra mengenai seks di luar nikah dari kacamata hukum. Jadi saya tekankan dari kacamata hukum ya. Jadi rekan-rekan sobat Pukuturan TV yang saya banggakan semua. Jadi kita tetap harus berpegang pada hukum karena itulah rule kita, aturan kita. Ketika kita berbicara seks di luar nikah apakah dibolehkan untuk hukum? Saya katakan tidak boleh. Saya katakan tidak boleh dan tetap pegang teguh nilai-nilai kaidah hukum, tetap pegang teguh apa yang menjadi aturan hukum karena itulah yang seperti saya katakan di mata kuliah tadi saya politik hukum, ketika kita ingin mencapai sebenarnya apa yang diekspektasikan cita-cita bangsa kita, maka kebijakan hukum, aturan hukum merupakan jembatan untuk mencapai hal itu. Sehingga taatilah hukum untuk mencapai apa yang diinginkan oleh negara kita atau tujuan negara kita. Saya pikir itu yang menjadi closing statement saya. Oke, mungkin sedikit ya, tadi udah banyak banget diambil sama Pak Yudi. Jadi closing statement saya kepada Sobat Pukuturan TV di sini, di samping tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi terkait dengan patuhilah hukum itu, di luar itu jika tidak ada diatur oleh hukum tersebut, maka penting juga kita berpatokan pada nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, terutama norma-norma yang ada di sekitar kita. Tetap patuhi norma-norma yang ada karena hukum itu juga berawal dari kebiasaan yang tumbuh di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement dari dua narasumber. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dari perspektif hukum kita telah mendengar berbagai pandangan. Beberapa menganggapnya sebagai pelanggaran norma dan hukum yang serius, sementara yang lain berpendapat bahwa itu privasi individu. Jadi penting untuk diingat bahwasanya hukum itu berubah dan beradaptasi seiring berjalannya waktu dan pandangan masyarakat terhadap masalah ini juga berubah. Dan sebagai masyarakat kita harus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara hak individu dan nilai-nilai sosial yang kita anut. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya hukum itu tidak selalu mampu mengatasi setiap aspek permasalahan yang kita dapat di hidup kita. Mungkin itu dari saya kembalikan ke host. Baik, sampai jumpa pada Talk on Point berikutnya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih.